Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat para sepuh bini sepuh, para alim ulama, para masyayikh, para kiai, para ustadz wal ustadzah, wabil khusus Bapak Minanur Rahman selaku dewan juri pada kesempatan kali ini. Dan tak lupa hadirin hadirat yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang mana telah melimpahkan rahmat kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dan bermuajah dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa kita junjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi, yang mana telah menuntun kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang. Hadirin hadirat rahimakumullah. Qauluhu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة ila akhiri. Nah, dari potongan ayat tersebut mengingatkan kita sebagai seorang mukmin agar selalu menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka, yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Waquduhan nas wal hijarah, dan bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Maka dari itu jagalah diri kita agar tidak menjadi bahan bakar di api neraka, di dalam neraka, agar kita tidak menjadi bahan bakar di dalam neraka. Dan jagalah keluarga kita pula agar tidak masuk ke dalam api neraka. Hadirin hadirat rahimakumullah. Maka dari itu adanya saya di sini adalah untuk memberitahukan mengenai bagaimana cara menjaga diri kita dan keluarga kita, dan mengapa kita harus menjaga keluarga kita. Hadirin hadirat rahimakumullah, yang pertama adalah menjaga diri kita. Bagaimana sih cara menjaga diri kita? Ya kan? Terlebih menjaga diri kita dari siksa api neraka. Nah, itu bagaimana? Yang pertama, jadi kita itu harus memperhatikan perilaku kita, sikap kita, bagaimana perbuatan kita, yang mana nantinya ada sebab dan akibat. Maka harus dipertanggungjawabkan betul itu semua perbuatan kita. Kita harus memperhatikan betul bagaimana keadaannya, bagaimana nanti jika kita melakukan ini, nanti apa akibatnya, dan nanti apa yang akan terjadi pada lingkungan kita. Dalam kitab tafsir Jalalain dikatakan bahwasanya menjaga diri itu bil amali ala taatillah. Mahwa maksud dari bil amali ala taatillah? Jadi bil amali ala taatillah adalah beramal dengan menaati Allah. Maksudnya gimana? Melakukan sesuatu tanpa menyeleweng dari apa yang telah Allah perintahkan. Melakukan amal perbuatan tetapi tidak menyeleweng dari apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lanjut, hadirin hadirat rahimakumullah. Selanjutnya adalah tanggapan lebih rinci dari Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Fathul Qadir. Jadi beliau mengatakan bahwasanya menjaga diri itu adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Nah, itulah
Itulah bagaimana cara untuk kita menjaga diri kita agar tidak menyeleweng. Kita mengingatkan diri kita, selalu memperhatikan perilaku kita, dan berpikir terlebih dahulu sebelum bergerak. Berpikir akan apa konsekuensi dari perbuatan kita. Seperti itu. Jadi jangan gerusa-gerusu. Cara bahasanya jangan gerusa-gerusu. Karena gerusa-gerusu atau bertindak semaunya itu akan mengakibatkan sesuatu yang tidak mengenakan atau bisa membuat kita tuh terjebak dalam lubang kebatilan. Lanjut, yang kedua adalah menjaga keluarga kita. Nah, mengapa kita harus menjaga keluarga kita? Keluarga kita bisa menjaga diri sendiri. Tidak seperti itu. Sebagaimana Rasulullah telah bersabda bahwasanya menjaga keluarga itu wajib hukumnya dan penting bagi kita untuk menjaga keluarga kita, terutama anak turun kita yang mana nanti akan menjadi penerus bagi kita. Sehingga menjaga keluarga itu penting dan wajib hukumnya. Rasulullah juga pernah bersabda bahwasanya setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan suci atau bersih, fitrah. Maka kita harus menjaganya agar dalam keadaan fitrah terus hingga nanti saat kembali kepada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana sih cara untuk menjaga anak turun kita agar selalu dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang tidak sekotor itu atau masih dalam keadaan bersih lah. Nah, itu bagaimana? Nah, caranya adalah dengan cara menasehatinya, memberikan pendidikan kepada anak-anak kita. Jika kita sebagai orang tua, kita memberikan pendidikan mereka, terutama dalam pendidikan agama, menasehati mereka dalam akhlaknya, membantu mereka dalam melaksanakan semua perintah Allah. Mulai dari beribadah, kita bantu mereka untuk melaksanakan ibadah. Jika mereka masih kecil, diajari mereka bagaimana sih cara berwudu, bagaimana syarat sholat, bagaimana caranya syakat yang benar itu seperti apa. Terus nasihati mereka kita ketika mereka bergaul. Perhatikan pergaulan mereka. Jangan sampai mereka bergaul kepada orang-orang yang salah, dan selalu perhatikan mereka agar mereka bisa bergabung dan bergaul kepada orang-orang yang solihah, agar nantinya mereka menjadi orang yang solihah pula. Nah, namun bagaimana jika kita menjadi dalam posisi orang yang termuda, kita menjadi posisi anak ini? Bagaimana cara menjaga orang tua kita? Nah, caranya jika kita menggunakan jika kita bisa berbicara kepada orang tua kita dengan baik-baik, maka berbicaralah secara baik-baik tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh orang tua, bagaimana sih seharusnya orang tua itu, bagaimana seharusnya yang dilakukan oleh umat Islam, sesama muslim, sama mukmin, sesama saudara dan lain sebagainya. Namun jika kita tidak bisa menggunakan ucapan atau berbicara secara langsung, atau mereka tidak akan mendengarkan kita berbicara, maka kita harus contohkan atau perilaku kita yang akan membantu mereka sadar akan apa yang telah mereka lakukan itu salah atau benar. Seperti itu. Nah, itu saja mungkin dari saya mengenai ayat-ayat kalamullah yang membahas mengenai diri dan keluarga, yaitu surat At-Tahrim ayat 6. Sebelum kita mengakhiri, alangkah baiknya kita berselawat terlebih dahulu agar kita mendapatkan
rahmat serta mendapatkan barokah dari Rasulullah SAW hingga yaumil akhir kelak. Yuk, mari kita bersolawat. Ya Batratim, ya Batratim, min hazaku lakamani, mada yu'ab, mada yu'ab, bir'anhu la kama qali. أنت الذي أشرقت في أفقي الأولى، أنت الذي أشرقت في أفقي الأولى، فما ردت بالأنوار كل ضلالي، فما ردت بالأنوار كل ضلالي. يا بطرتي، يا بطرتي، من حازك لن كمالي. Nah, ihdinas siratal mustaqim, undur maqala wala tangdur maqala. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.